Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmini, saya dari kelompok 6, dan kelompok 6 ini beranggota 5 orang, yaitu ada saya sendiri, Rasmini, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang kedua ada Intan Milani Sapitri, ada Dinda Rosmawati Suhartina, ada Nanda Permana, dan ada Yayat Febrianti. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang subsistem angkatan kerja. Untuk pemateri pertama yaitu ada Intan Milani Sapitri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Meliani Sapitri. Di sini saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang subsistem. Subsistem merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia. Di dalam organisasi, informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian, atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian karir, relokasi jabatan, suksesi, dan kemiskinan. Terdapat menjadi dua bagian, yaitu subsistem informasi, sumber daya informasi, subsistem output sistem informasi sumber daya manusia. Terima kasih. Yang kedua yaitu ada Yayat Febrianti. Saya persilakan. Yayat Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang tujuan subsistem angkatan kerja, yaitu untuk meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu, agar supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi, yaitu otomatis dalam sistem pengkajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi sumber daya manusia, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem dan pengurangan yang sesuai dan penyesuaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji karyawan. Terima kasih. Ketiga yaitu ada Dinda Rosmawati Suhartina, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan subsistem angkatan kerja. Program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai alat informasi yang digunakan. Dari keempat yaitu ada Nanda Permana, saya persilakan. Saya Nanda Permana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi sistem angkatan kerja. Pada sistem ini ada 4 antara lain. Yang pertama ada perekrutan dan penerimaan sumber daya manusia. Pada sistem ini membantu pihak HRD pada organisasi untuk memperoleh data pada proses penerimaan karyawan baru. Pada sistem ini HRD wajib mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi praktek ketenagakerjaan dan menginformasikan ke pihak manajemen agar menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, ada sistem pendidikan dan pelatihan. Pada sistem ini, saat seorang karyawan bekerja di sebuah organisasi dalam waktu tertentu, HRD bisa mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan agar pengetahuan dan keahlian kerja karyawan semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem manajemen data. Pada sistem ini, HRD menyiapkan segala data yang berhubungan dengan karyawan dan memprosesnya untuk menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Yang terakhir, yang keempat, ada sistem pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Pada sistem ini, karyawan yang bekerja di sebuah organisasi akan menerima paket tunjangan. Nominalnya berdasarkan ketentuan perusahaan dan performa karyawan itu sendiri.
Terima kasih. Materi terakhir yaitu dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan di sini itu subsistem angkatan kerja semua kegiatan yang mungkin manajemen untuk subsistem perekrutan melakukan kegiatan perekrutan. Subsistem manajemen angkatan kerja menggunakan aplikasi untuk mematuhi usaha subsistem kompensasi melakukan proses pengaji sistem pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Informasi yang disediakan merupakan sebagai informasi mengenai pegawai dalam sebuah organisasi atau kesuksesan satu perusahaan, salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tepat dalam perusahaan tersebut. Kegiatan utama sumber daya manusia ini adalah yaitu perekrutan, penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen, data, serta penghentian dan administrasi tunjangan. Sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari subsistem input, sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM, dan subsistem intelijen SDM. Database dan subsistem output, subsistem angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, dan subsistem pelaporan lingkungan. Terima kasih, sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.